Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri. Tentunya dalam tema kali ini mengawal organisasi Islam untuk keutuhan bangsa. Dan masih bersama dengan narasumber kita, Abbas Mustafa dan juga Fauzan. Nah, berbicara terkait dengan Ormas sendiri, ini tentu menjadi kekuatan untuk kita bisa menyatukan bangsa Indonesia gitu ya. Tapi melihat perkembangan zaman sekarang di era teknologi seperti saat ini, masih juga banyak beberapa masyarakat kita, terutama mungkin di daerah-daerah terpencil yang mungkin masih kurang teredukasi gitu ya. Bagaimana cara kita untuk bisa menjaga persatuan atau menjaga kerukunan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Abbas, peran dari Ormas ini sendiri untuk menyadarkan masyarakat kita ini seperti apa? Oke, peran Ormas itu sangat penting di masyarakat, khususnya dalam konteks menjaga keutuhan NKRI. Karena apa? Karena Ormas Islam ini bersentuhan langsung di masyarakat. Ya baik itu mengisi majelis taklim, khutbah Jumat, acara-acara rutinan atau yasinan, tahlilan, dan berbagai kegiatan masyarakat. Nah, di sanalah organisasi itu bisa berperan menyampaikan materi kultum, materi ceramah gitu kan, ataupun dalam khutbah itu bisa disampaikan bahwa hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu bagian dari. Makanya kami wajib itu selain menyanyikan Indonesia, ya kami menyanyikannya al waton, bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Kenapa? Karena ini penting untuk memupuk patriotisme itu, karena untuk menjaga ini perlu perjuangan, kan, perlu kerja keras dan seluruh elemen anak bangsa ini termasuk organisasi. Makanya dalam kegiatan-kegiatan baik itu pengkaderan, apalagi di NU sendiri kan banomnya itu banyak, ada IPNU, PPNU, nanti ada Gerakan Pemuda Ansor, ada PMII, Fatayat Muslimat, ya kan, terus ada lembaga-lembaga. Nah, ini bisa berperan di masing-masing lini ya dalam hal itu pengkaderan ataupun kegiatan. Makanya dalam pengkaderan di NU itu kan wajib dia materi tentang kebangsaan, cinta tanah air, kan, Islam yang tawazu, tasamu, tawazun, Islam yang damai, toleran. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Makanya sekarang ini Indonesia tuh menjadi kiblat Muslim dunia. Makanya tidak usah heran dari Afghanistan, dari Arab Saudi itu belajar ke Indonesia. Kenapa? Kok bisa negara dengan ratusan suku bangsa dengan pulau ribuan bisa akur, bisa bersatu. Lihatlah di Timur Tengah, antar negara berperang gitu kan, antara satu dengan yang lainnya. Makanya hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Makanya organisasi Islam, NU, Muhammadiyah, Perti, Matlon Anwar, Nahdlatul Wathon, PUI, itu wajib dan bersama-sama menjaga keutuhan NKRI, apalagi menjelang Pilpres. Pilihan boleh beda, tetapi NKRI harga mati. NKRI nomor satu. Silakan yang hak pilih, silakan memilih menurut mereka siapapun yang terbaik. Mereka adalah putra bangsa. Dan organisasi sosial keagamaan itu bisa melakukan berbagai kegiatan dan upaya dalam menjaga keutuhan. Termasuk yang membahayakan itu adalah radikalisme, terorisme yang itu memang kenapa? Karena sekarang tadi disampaikan saat ini itu orang bisa mengakses YouTube segala macam kan, dimanapun dan kapanpun, merakit bom bisa, tentang ini semua bisa. Makanya itu harus diprotek. Makanya anak-anak muda itu harus ikut materi kebangsaan, bela negara, mengikuti upacara. Kan ada kan kasus-kasusnya yang tidak mau menghormat bendera. Orang dulu aja mau menegakkan bendera itu mengorban jiwa raga. Sekarang cuman hanya menghormat saja, cuman upacara setengah jam, 1 jam aja sulit sekali kan. Nah, dulu mau kita mengibarkan bendera itu luar biasa pengorbanannya, jiwa, harta. Makanya sejarah pahlawan itu perlu disampaikan. Termasuk Bengkulu kan punya pahlawan nasional, ada Prof. Zairin,
ada Fatmawati Soekarno. Kita sampaikan bahwa mereka ini berjuang itu kan, mengorbankan jiwa raga. Anda apalagi anak muda tinggal berdiri hanya sekedar menghormati gitu ya. bendera kan. Nah, mereka ya kan mengorbankan jiwa raga gitu kan, dan harta benda untuk terlibat atau berkontribusi dalam memerdekakan negara ini. Gitu. Mungkin kalau kita bicara bagaimana bentuk penghormatan mungkin bagi pahlawan-pahlawan kita dengan kita yang zaman sekarang ini mungkin berbeda gitu ya. Namun ini menjadi satu hal tolak ukur kita bagaimana kita menghargai atau cinta tanah air dan kita menjaga persatuan NKRI itu sendiri. Nah mungkin dari Fauzan juga tadi bicara terkait dengan bagaimana komitmen toleransi gitu ya. Dan kalau kita melihat dari Ormas sendiri ini mengajarkan untuk kita bisa toleransi juga, melihat Indonesia yang cukup beragam gitu ya dengan berbagai agama dan lain sebagainya, suku, budaya dan lain-lain. Nah ini seperti apa kalau dari PMIMI sendiri untuk menanamkan kita agar selain dari cinta tanah air kita juga bisa menerapkan namanya toleransi gitu. Seperti apa nih Fauzan? Bahwa bangsa Indonesia dilahirkan, didasari banyak gerakan-gerakan pemuda yang latar belakangi berdirinya bangsa. Bagaimana Sumpah Pemuda 1928, kemudian bagaimana Bapak Proklamator Soekarno diculik oleh pemuda karena Nasdenglok. Itu bagaimana juga ketika Kiai mendoakan berfatwa hubwal waton minal iman, terjadi resolusi jihad, santri-santri anak muda perang di Surabaya, Bandung jadi Bandung Lautan Api pasca beberapa tahun kemerdekaan. Nah, maka dari latar belakang gerakan pemuda yang banyak ini, maka memang urgensi atau tingkat kepentingan di dalam pemuda itu luar biasa. Sehingga nanti pemuda menjadi motor gerakan, garda terdepan dalam memajukan suatu bangsa. Makanya Soekarno juga pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Umar bin Khattab juga pernah melakukan hal yang sama ketika dimintai pendapat tentang gagasan ke depan bagaimana. Apa yang dilakukan Umar? Umar manggil pemuda. Dipanggilnya pemuda-pemuda, dikumpulkannya pemuda-pemuda, ditanya. Karena dianggap pemuda pemikirannya masih panjang. Keberlanjutan hidup ke depannya masih banyak. Jadi pemikiran yang panjang itulah yang dimanfaatkan oleh Umar bin Khattab dalam mengambil kebijakan. Begitupun bagaimana Ali bin Abi Thalib masih muda, masih kecil pada waktu itu menjadi salah satu as-sabiqul awwalun. Nah, melihat keberagaman yang ada di bangsa Indonesia, ratusan suku bangsa, ribuan pulau, ratusan bahasa, bisa disatukan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka pemuda-pemuda kalau kita sendiri itu ada namanya Cipayung. Cipayung itu ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada Himpunan Mahasiswa Islam, ada Gerakan Nasionalis, GMNI, Gerakan Nasionalis, sudah itu ada Kristen juga, PMKRI, ada Katolik. Kita rukun, kita damai di pemuda. Maka juga sering kami beberapa kali kegiatan itu di gereja. Di PMKRI kegiatan diskusi di ruang publik, bahkan di gereja Katolik juga. Ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kita toleransi tadi gitu ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilakukan. Baik, kita akan break lagi dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya masih dalam tema yang sama. Kali ini kami akan kembali usai jeda pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.